tayangan kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Iya kan, kita maksudnya nggak ada apa-apanya. Kita harus bisa membahagiakan diri kita sendiri, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Kita menjadi sukses untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa mensukseskan orang lain. Gue dulu mungkin nggak kuliah ya, tapi gue sekarang bisa lah bangun kuliahan lah. Cacat. HP gue tuh mana tadi ya? Tuh kan selalu deh nyari handphone tuh, ya Allah, rutinitas hari-hari adalah nyari handphone. Nah, tadi jalan, tunggu di mana ya? Apa bawa dia sama Irwan kali ya? Lah, apaan nih? Ih, kok jam cewek sih? Bagus banget lagi. Wah, perasaan aku nggak punya loh jam kayak gini. Jam siapa nih? Jam cewek lagi. Yang? Ya sayang. Aku tadi lagi nyari handphone, ini jam siapa? Udah kok kamu udah nemuin sih jamnya? Ini jam siapa? Enggak. Ini jam cewek, yang aku nggak punya jam kayak gini, ayo loh. Iya, ini Ih, kok kamu kayak gitu sih ekspresinya? aku sebel. Kamu mau bohong ya? Jam siapa ini? Enggak, aku tuh udah beliin ini buat kamu, udah pesenin. Tapi maksudnya niatnya tuh mau surprise, tapi ya udahlah, mau gimana? Ini buat aku beneran? Sumpah? Iya, beneran. Ah! Bagus banget, Yang. Bagus gak? Bagus banget, Masya Allah. Jadi itu nih couple gitu loh, yang jamnya tuh samaan sama Oh, cowok. aku coba ya. Jangan dibuka dulu sayang, aku kan punya kembarannya. Ntar ya, aku ambil dulu. Oh, ya udah. Bagus banget nih. Masya Allah. Nih, kembarannya. Oh iya, sama. Ih, gemes ya. Bagus banget. Ya kan, tapi punya aku yang gede gitu. Oh, ih, seru juga ya kapelan gini. Pakai ya. Kamu sayang, ini bagus banget sih. Kamu kapan belinya deh? Ada deh, kamu mau tahu aja. Itu kamu juga Chris Vera kan jam kamu? Ini juga Chris Vera. Keren banget ya. Ya keren-keren kan. Ini ada model-model yang lain. Tapi yang ini tuh jam pasti bagus. Karena Chris Vera ini jam tangan branded internasional sayang. Iyalah, aku juga tahu. Tapi emang lihat yang tuh, kalau dilihat kayak gini tuh keren banget ya, bagus banget ya. Ini aku suka banget tapi jam Chris Vera yang ini karena ini tuh stylenya kayak sporty bisa, terus klasik bisa, elegan gitu kan, buat gaya casual pakai jam tangan yang model ini tuh kayaknya udah langsung elegan gitu. Ya Jadi, kan? Nggak salah dong pilihan aku dong. Enggak, bagus banget ini mah. Dan sayang, Chris Vera ini dibuatnya pakai mesin yang presisi sayang. Jadi akurasinya itu terjamin dan material yang digunakan itu pastinya berkualitas. Tapi ini kece banget sih. Ini tuh desainnya kayak ngikutin tren masa kini banget gitu. Dulu aku jadi pengen beli koleksi semuanya deh, pengen lihat-lihat yang lain. Tenang sayang, karena Chris Vera ini udah ada di mana-mana, dari Aceh sampai Papua. Chris Vera tuh udah ada authorized dealer dan juga tersedia toko jam tangan resmi terdekat di kota besar. Oh gitu. Wah enak juga ya kalau mau beli, jadi nggak usah jauh-jauh ya. Iya.
Jadi kalau misalnya aku nanti mau beli lagi, nggak susah-susah ya, Yang? Iya. Wah, sayang, makasih banget ya udah beliin aku jam. Aku senang banget loh. Kita foto dong. Foto jamnya, handphone kamu mana? Foto jamnya aja, jangan sama orangnya. Soalnya lucu banget gitu loh kan, kapelan kayak gini. 1, 2, 3. Pasnya cium mami. Udah gemes banget, Jack. Ini siapa? Ini siapa? Bah. Abi. Bah. Abi. Bah. Ini siapa? Oh sayang. Mau nemplok. Dah, kamu. Ya. Aduh, udah pusing. Aku nggak mau, mami. Aku nggak mau. Mana perut endut? Mana perut endut? Perut endut yang mana? Perut endut. Sini. Perut endut mana perut endut? Ini nih perut endutnya. Ada kamera langsung jaim dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai tangan kanan dong. Gimana? Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Tasya mau puasa? Mau. Kapan mau puasanya nanti ya? Udah gedean sedikit ya, belajar puasa ya. Ya insya Allah. Jadi waktu mau siapa nih hari ini? Katanya Raffi mau kesini yang Iya. dadakan tiba-tiba katanya mau main. Tapi sebenarnya tuh Raffi tuh memang pernah kesini, tapi mana masih berantakan rumahnya. Waktu jadi Iya. pun dia nggak jadi kesini. Iya bener juga ya. Ya Gigi yang Gigi beberapa kali kali. sering. Dia Raffinya nggak pernah, tapi ya katanya dia mau main kesini, mau menjelang bukber kan jadinya. Iya sayang. Ya main gitu. Nanti kita tanya-tanya aja kenapa Raffi bisa sukses kayak sekarang. Ya mungkin teman-teman banyak yang kelewat dari tayangan-tayangan Rans ataupun siapapun. Kita ulas lagi di episode kali ini. Episode lagi. Di tayangan kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan sayang. Jangan sayang. Itu cintanya Abi itu. 1, 2, peluk mami. 1, 2, 3. Cip. Nanya gimana rasanya jadi triliuner? Ya Allah, kita aminkan aja belum juga jadi triliuner. Kita mengaminkan saja supaya rezekinya itu menjadi berkah. Amin ya Allah. Karena rezeki yang itu kan adalah cobaan juga. Jadi kita, Tapi lo pernah ngebayangin gak sih waktu awal perjalanan karir lo tuh lo bisa megang duit sebanyak ini gitu? Sampai enggak, gue nggak pernah pegang duit banyak. Kalau ada duit pasti langsung dialokasikan ke segala sesuatu. ke keuangan. Nggak, gue nggak tahu. Duitnya kalau duit banyakan Gigi kali, kalau uang cash kali ya. Tapi aset banyak. Kalau aset gue banyak. Iya Kalau kan, Nagita maksudnya- nggak ada apa-apanya, kecuali Nagita dapat warisan dari ibunya ya. Kalau Nagita dapat warisan dari ibunya, gue kalah. Nah kalau ini kalah dia mah. Kalau sekarang ya, tapi kalau dia dapat warisan dari ibunya, dia mungkin bisa menang. Kayak kalau sekarang dia pasti kalah. Tapi kalau duit cash, mungkin dia bisa pegang lebih banyak. Karena dia kan nggak ngeluarin seperak pun. Wah, aku ngeluarin banyak. Jadi walaupun Gigi banyak duit, lo banyak duit, tetap lo semua yang ini. Iya, karena kan kalau anak sekolah, les, bayar-bayar ini, bayar-bayar itu semua kan dari duit. Tapi gue denger dia kan bayar listriknya juga parah deh. Mahal. Iya justru itu, tapi Iya. tetap aja walaupun giginya banyak duit, tetap Raffinya yang ini, Raffi yang bertanggung jawab, masya Allah. Itu yang jadi sumber rezeki itu kan selain membahagiakan ibu, membahagiakan istri. Iya. Enggak kayak yang kemarin kita habis denger ya. Jadi suami yang bersusah payah nyari nafkah itu tuh dihitungnya tuh ibadah. Masya Allah. Iya. Dinilainya tuh Satu dari tetes lihatnya keringat. jadi kadang-kadang istri gue kok udah banyak duit, jangan kayak gitu. Oh gimana, nggak boleh apa? Jadi gini loh, maksudnya kadang mungkin ya ada yang istrinya kerja juga, bisa sebenarnya bisa menghidupi diri sendiri gitu. Tapi sebenarnya jangan dilihat dari itunya. Justru kan Allah perintahin suami itu untuk ngasih nafkah ke istri sampai pakaiannya, semua itu kan pertanggungjawaban suami.
dilihatnya jangan dari situ, tapi dari gimana suami itu bertanggung jawab dan mau usaha cari nafkah untuk istri. Keberkahannya di situ. Misalkan suami itu tidak mencukupi, maksudnya untuk rumah tangganya gitu, tapi dibantu sama istri itu tuh nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Gitu. Iya. Boleh, itu mah boleh. Boleh banget. Tapi diwajibkan suaminya cari nafkah, Seenggaknya berusaha. memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal yang layak. Masya Betul kan? Allah. Gue udah tahu gini gua sebenarnya gua udah mulai sebenarnya nanti Ya hijrah ya. jadi ustadz aku 5 tahun. Amin. Aku nanti kalau udah perusahaan udah settle, aku mau sekolah di Kairo Masya atau di Mesir, aku mau mendalami ilmu Kayak agama. buat kanan ataki dong ya. Iya, nanti aku sama Ustadz Haran Ataki kesana lagi belajar. nggak ada yang tahu loh. Iyalah, Nggak ada yang tahu kalau Allah mau membolak-balikan hati Kita manusia tuh sekarang gampang. bisa ketawa-ketawa gitu loh. Cuma pas tiba-tiba 5 tahun lagi bener dia jadi ustadz kan kita. Ya Allah. Karena aku punya target Amin, itu, Allah. kalau orang bilang kan life begin at 40 ya, buat laki-laki ya. Tapi kalau aku udah nggak boleh, life happy from 40. Jadi umur 40 itu aku udah nggak mau memikirkan terlalu banyak hal yang seperti sekarang. Umur 40 itu udah harus lebih santai, menjalani setiap menit dan detik itu bersyukur dan tinggal menjalani. Berarti baru sama anak tuh ya. Ya, kalau sekarang makanya aku punya target, tapi kan nggak pernah tahu umur kan apa. Tapi targetnya aku kalau diizinkan mau begitu. Jadi umur 40 ke sana tuh lebih santai gitu. Nanti Irwan nelpon lagi di mana? Aku lagi di Itali nih. Wah, lagi di mana nih? Wah, aku lagi di Makkah nih. Wah, jadi udah menikmati udah. Tapi ya gitu, kalau gua targetnya gitu. Jadi kan setiap manusia, karena gua kan kerjanya dari umur 13-14 tahun. Ya kan kalau, tapi nggak apa-apa, kerjanya kan jadi ibadah, tapi sebenarnya ada masanya juga harus udah lebih tenang gitu, maksudnya lebih bisa menikmati hari. Iya waktu lo pertama kali berkarir sama gue tuh waktu itu ya, itu lo kepikiran nggak sih bakal sampai sekarang ya injek di Nggak. fase yang sesukses ini nih? Kalau gue tahu gue akan menjadi orang yang sukses untuk diri gue sendiri gitu. Jadi gue tuh selalu bilang gue harus jadi orang sukses untuk diri gue sendiri dulu. Karena kalau kita mau, kan gini, kalau kita mau kita harus bisa membahagiakan diri kita sendiri, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Kita menjadi sukses untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa mensukseskan orang lain. Jadi kita tuh berpikir untuk bagaimana kita bisa punya fondasi yang kuat dulu, setelah itu baru kita bisa berguna buat orang lain gitu. Jadinya kalau dulu sih gue gue kerja, yang penting gue bisa sukses dulu untuk diri gue sendiri. Nah pas bokap gue meninggal baru tuh berpikir, wah ternyata nggak bisa nih, harus ada. Jadi semuanya itu proses pendewasaan itu pelan-pelan karena melewati fase-fase kehidupan. Jadi kalau orang lain kan mungkin kuliahnya tinggi-tinggi di luar negeri, kalau gue kuliahnya fase kehidupan gue sendiri aja gitu. Jadi kalau gue ditanya, Dia belajar dari kehidupan sendiri ya. tapi tidak gue benarkan juga apa yang gue lakukan harus kuliah sekolah, karena kan ilmu itu kan dibawa sampai kita mati juga, ilmu yang bermanfaat itu. Tapi kan sebenarnya mencari ilmu itu bisa di mana aja. Tapi kuliah itu perlu. Gue juga sebenarnya kalau pengen punya waktu untuk kuliah lagi umur 40 pengen kuliah lagi. Tapi kan kalau gue dulu mungkin nggak kuliah ya. Tapi gue sekarang bisa lah bangun kuliahan lah. Udah wise, akhirnya tetap Kita sombong. udah dengerin. Terakhirnya flexing. Enggak lah. Cuman ya itu cita-cita jadi Pokoknya. Rans University. Wah keren juga sih. bagus. Rans Academy. Tapi kan kita nggak tahu, gue juga sebenarnya gue lagi mencari jati diri juga, karena semakin orang itu misalnya dikasih banyak yang dititipin, itu bisa semakin goyang orang itu kalau dia nggak kuat. Karena lu juga ketemu sama orang banyak yang beda-beda kan sih, maksudnya dunianya gitu loh, ada yang politikus, ada yang seniman, ada yang gitu kan. Tapi intinya sebenarnya gini, dari semua manusia itu hampir sama semuanya, hampir semuanya sama. Gue kenal banyak orang tuh hampir semuanya sama, rata-rata manusia itu sifatnya banyak yang kaget itu, tapi wajar sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang dikasih rezekinya, misalnya orang tadi biasa-biasa aja, terus tiba-tiba dikasih rezeki dang gitu. Nah biasanya itu terkadang kagetnya itu bisa menjatuhkannya sendiri. Iya. Tapi ada orang yang memang seperti tangga gitu dari bawah gitu. Jadi asik gitu ya. Asik, tapi semuanya manusiawi. Gue pun pernah juga di fase yang wah gila, lagi punya banyak ini gitu. Tapi kan kembali maksudnya ada juga fase
bukan sindrom ya. Ya manusia itu semuanya kan pasti nggak ada bangga diri lah, ada bangga diri. Tapi kan kadang bangga diri itu kan kayak makanya kayak kalau si Rafathar tuh bisa disebut ganteng, itu ainnya gue takut, ainnya takut. Takut. Seperti itu kan, itu manusia kan. Kadang kalau manusia dipuji itu, makanya kan dipuji itu kadang dia suka lupa, itu manusiawi. Tapi kadang kan kalau memang kembali lagi yang mengingatkannya lagi nanti adalah orang tua, keluarga, terus juga pasti teman-temannya, ataupun nanti fase-fase kehidupannya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, guru yang paling berharga itu adalah pengalaman hidup. Jadi orang itu nyusruk itu nggak apa-apa nyusruk. Kalau orang belum nyusruk berarti dia belum hidup gitu, belum hidup tanda kutip ya. Orang itu harus dikasih jatuh dulu, harus dikasih nyusruk tapi dulu. kayak teman-teman juga ngelihat Raffi Ahmad tuh nggak pernah nyusruk dah. Banyak nyusruk kan banyak. Di nyusruk mana? itu kan Tuh di mana? Nyusruk itu kan bukan berarti banyak ya, bukan faktor ekonomi, bukan faktor apa. Nyusruk itu banyak sentilan-sentilan yang memang misalnya dikasih rezeki banyak gitu. Ada juga nyusruk yang bisa uangnya dipakai dengan suatu hal yang salah atau tidak tepat. Itu kan bisa nyusruk. Bukan berarti kita jatuh ya. Tapi kan ada aja. Ya kayak bisnis gak berhasil gitu. Bisnis gak berhasil, itu kan pembelajaran. Uang dipakai narkoba, itu kan pembelajaran yang salah itu ibaratnya kan. Ataupun apa, jadi banyak sebenarnya. Tapi kalau kita ulas-ulas lagi sebenarnya itu nggak apa-apa. Di segala sesuatu itu ya jangan disesalin. Yang nggak bisa kan, kita nggak bisa membeli waktu, karena yang nggak bisa dibelikan cuma waktu kan. Mau punya duit sebanyak apapun kan nggak bisa dibelikan cuma waktu. Ya jadi ya udah, kita pinter-pinternya aja lah gitu. Terus lu ngerasa diri lu sekarang udah pas belum sih? Maksudnya udah oke cukup deh, atau pas? Lu kan udah top pencapaian itu. Sebenarnya manusia itu nggak pernah ada pasnya. Nggak ada pas. Jadi yang ngerem itu jadi kita sendiri. Karena kan kayak kita manusia dikasih honor 10.000, minta 100.000 udah pengen sejuta pengen 100 juta, pengen 1 miliar, pengen 10 miliar. Lo inget gak? Kayaknya 5 tahun yang lalu lo ngomong sama gue, Wan, kayaknya kalau gue nih nanti gue punya aset dan uang misalnya sekian gitu ya. Oh, itu gue udah pernah bilang, gue kalau punya duit sekian nih. Berapa waktu misalkan 2 gitu ya. Angka 2 gue sih gue udah cukup deh, gue mau nikmatin hidup segala macam. Tapi sekarang kan udah lebih dari 2 nih. Ternyata nggak bisa. Kalau uang itu seberapa banyak yang kita dapat, sebanyak itu juga itu yang kita keluarin. Jadi sebenarnya kita tidak bisa berpatokan sama uang, sama nilainya. Tetapi manfaatnya buat banyak orang. Misalnya nih, kalau misalnya kita dapat duit banyak, berarti duitnya itu jangan dipakai buat kita ngabisinnya buat sendiri. Ada nggak apa-apa, maksudnya. Contoh sekarang tuh gue belajarnya gini nih. Misalnya gue dapat 100, 25% bisa gue pakai buat foya-foya. Maksudnya foya-foya itu untuk menghargai diri sendiri. Dari 100 ya, 25% gue pakai buat mobil. Nggak apa-apa ya, pakai buat diri sendiri. Reward karena yang gue pelajari, katanya nih ada ustadz juga yang bilang kalau kita dapat rezeki, kita beli sesuatu hal yang kita mau, yang kita suka dan kita nikmati dan kita syukuri, itu akan menambah lagi. Bukannya kita juga bukan, kita harus baik sama diri kita sendiri. Tergantung orang kan. Banyak orang yang bilang, gila dia beli ini pamer. Sebenarnya sih bukannya pamer sih. Memang sekarang zamannya sosial media aja. Sebenarnya kan kita karena kita juga kan nggak korupsi, kerjanya kita juga kan halal, yang kita beli ya kita senang ya, mudah-mudahan. Cuma tergantung orang, ada yang orang sirik, ada yang jadikan motivasi. Tapi kan yang penting kita beli barang, beli sesuatu yang kita suka, itu kan kalau kita bersyukur nanti malah dikasih terus. Makanya gue dulu ya, tapi ini terjadi sama gue loh. Gue tuh dibilang pinter-pinter amat juga enggak. Dulu tuh karena gue sering ngasih orang aja kan, ngasih pengamen di setiap SMA tuh, ada duit gue nggak ada, tapi diganti tuh sama Allah. Terus setiap kali gue beli, misalnya beli apa yang gue suka ya, misalnya motor, mobil, dulu kan nggak punya duit, nyicil kan, nyicilnya gila-gilaan gitu. Tapi kalau yang kita beli emang kita suka, dan kadang dia bisa, memang kita ini cicilannya nggak pernah stop. Jadi gitu terjadi sama gue. Sekarang lo kayaknya bikin perusahaan. Nah itu dia, makanya jadi kayak tadi tuh 100, bisa dapat duit 100, 25% bisa kita jadikan bukan foya-foya, bahasa reward lah buat diri sendiri. 25%-nya lagi di spare buat bisnis dan lain-lain. Itu kan 50%, jadi 50% tuh udah habis. Kan sisa 50 nih. 20% itu kasih tuh buat ke keluarga, adik-adik, misalnya kasih tabung, tek
30%-nya lagi gue jadiin duit urgency gitu. Jadi gue sekarang selalu belajarnya gitu, dari 100%, 25% buat reward sendiri, 25% sampai 30% buat diinvestasiin, 20%-nya 20%-nya lagi kadang buat keluarga, sisanya tuh 30 sampai 35% tuh bisa buat urgency. Ya. Karena semakin banyak kita dapat duit, dulu mungkin honor kita misalnya dapat sebulan 10 juta, udah kita belikan yang 10 juta aja. Saat kita udah punya duit pasti belinya segitu lagi. Tapi untungnya ngikutin. tapi untungnya mobil lo Vi 25% doang dari yang dia punya. Iya. Banyak banget dong. Langsung hitung. Iya, tapi dulu gua nyicil. Tapi sekarang kan enggak. Gini enggak juga. Tapi teman-teman jangan ngelihat Raffi sekarang. Kita harus bener. lihat perjuangan dari dulu. Orang kan juga. ngeliat Raffi, maksudnya orang gue si Raffi enak banget sekarang, tapi kan dia nggak tahu kita kan dari gembel. Iya. 13 tahun Dari punya 500.000 dibayar 75.000 ongkos dari Bandung buat casting doang. Tapi nggak apa-apa, itu reward. Karena kita juga berpikir, nah itu dia, karena yang nggak bisa dibeli itu adalah waktu, usia. Kita kan nggak mungkin mundur ke belakang, kita nggak tahu umur kita sampai kapan ya. Kalau kita memang bisa, rezeki itu kan ujung-ujungnya dinikmati, disyukuri, dinikmati sama diri sendiri, sama orang sekitar, udah nggak usah pusing jadinya. Jadi gitulah. Jadi kalau gue begitu. Tapi sekarang gue juga lagi banyak fokusnya buat 5 tahun ke depan nih. Kalau orang lain kan 4 tahun, 3 tahun ke depan nih kan 2-3 tahun pada buat kampanye kan. Kalau gue putusin dulu buat supaya nanti umur 40 itu, kalau sekarang kan badan gue nih yang kerja, nanti biar perusahaannya yang udah kerja gitu, jadi kitanya bisa santai. Itu tantangan juga. Nggak mungkin kan kita jadi Superman terus, nggak mungkin kita high guys terus kan. Jadi biar nanti kita punya super team gitu. mantap. Kurang Jadi, lebih gitu. kalian udah bisa jadi super timnya Raffi Ahmad. Supermarket. Udah Mun, ini muka-muka pagi banget nih. Jadi gua pensiun. Rafathar Renza, kamu siap kerja ya? Udah diinin. Itu kan mereka yang kerja. Gimana? Iya sih, emang harus kan, kita nanti orang tua. Nggak, tapi kalau Gennya si Rafathar sama Ryanza kayaknya gen-gen rajin deh, karena Raffi sama Gigi rajin banget. Ya dua-duanya. Beda, tapi Dua-duanya nggak mageran. kalau Gigi itu sebenarnya dia nggak rajin, tapi memang dia Diharuskan untuk rajin. digaris tanganin dia. Jadi gua kerja nih. Untung ketemu mama lo gitu. Enggak, gua kerja secapek-capeknya gua tuh. Kan dapetnya sekian gitu. Alhamdulillah. Kalau Gigi Kerjanya nggak banyak tapi dapetnya sedikit. nah itu tuh. Itu jadi beda. Jadi dia begitulah gitu. Rezekinya masya Allah ya. Ya alhamdulillah. Iya, Makanya kan saling melengkapi. Jadi itu tuh guys, kiat-kiatnya jadi orang sukses kayak Enggak juga, belum sukses lah. kayak Raffi Ahmad gitu kan Gak ada banyak. yang nggak mungkin guys. Ya, Tapi ini gimana yang gue petik banget nih dari Raffi, yang mudah-mudahan nanti suatu saat bisa sesukses Raffi juga kan. Jadi harus lihat, oh ternyata kalau kita posisinya lagi Allah angkat di atas, ya jangan jadi sombong, jangan jadi takabur, tetap low profile, malah ya ilmu padi itu kan semakin merunduk. Lihatnya kan enak. Ada satu yang gue selalu jadi gini, kalau kita ya kan semua kan seperti anak tangga ya, hidupnya kan pengen semua naik ke atas kan. Tapi saat kalau kita lagi berasa di atas, itu adalah titik tidak amannya kita. Karena gini, kalau kita di bawah, Kita harus awas banget tuh. iya, karena kalau kita di bawah, kita kan akan selalu berusaha mengejar untuk naik ke atas, dan kita akan selalu waspada kan. Tapi saat kalau kita udah di atas nih, wah, gue udah punya semuanya nih, gue udah begini nih, ataupun gue lagi posisinya aman nih, itu adalah tanda kita sedang tidak baik-baik aja. Karena gini ibaratnya nih, kalau kita lagi udah di atas, kan dua pilihannya nih. Hidup ini kan muter. Either kita nyari tangga lagi turun ke bawah, untuk nyari sesuatu lagi untuk naik lagi ke atas. Kan hidup kan gitu terus. Kalau gue tuh selalu gitu, jadi dari udah ngerasa wah kayaknya gue kalau lagi aman tuh berarti wah ini berarti gue lagi aman nih. Gue takut karena kalau lagi di atas tuh kalau kita jatuhnya sakit banget. Sakit banget dan pasti nggak bisa berdiri lagi. Tapi kalau kita tahu kita udah lagi posisi yang di atas, kalau kita bilang wah kita lagi di posisi aman nih, itu berarti belum aman. Berarti bukan amannya kita, berarti kita harus turun lagi ke bawah buat nyari lagi ke atas lagi. Udah nyampe di atas, turun lagi ke bawah, naik ke atas, turun lagi ke bawah, naik ke atas. Karena kalau enggak tuh sakit jatuhnya tuh nggak bisa. Pasti
pasti orang ini ada Kaget sindromnya, ada gila-gilanya gitu. Jadi nggak bisa kita. Tapi dia tetap Sultan Andara kan. Ya, jangan Sultan lah. Jadi ganti. Gara-gara robot trading tuh Sultan. Jadi jangan Sultan lagi. Jangan Tapi Sultan. dia sebelum robot trading juga dia Iya, jadi Sultan Sultan. Andara. Ya tapi ya kalau aku kan ya nggak ikutan begitulah. Tapi nggak apa-apa. Jadi Sultan didoain nih, siapa tahu jadi Sultan bener. Amin. Oke, semoga kita semua bisa sukses Raffi dan Raffi Amin. bisa rezeki yang sekarang tuh jadi satu yang berkah. Ya, amin. Allah kasih keberkahan terus dalam hidupnya, dalam keluarganya, apapun itu. Amin. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Oke guys, sudah itu aja. Jangan lupa subscribe, Thank you, like, share, komen. Ini adalah konten sharingnya. dadakan. Dadah, assalamualaikum. 2 hours later. Apa? Udah matang ya? Ya kalau nggak nanti si gampang. Gampang lah, taruh air mau baik. Hah? Taruh air. Ya udah, gua mau dikasih mobil. Saya pulang ya. Kali nggak bisa datang nih nanti ya. Soalnya nggak bisa datang buka puasa. Ya emang Adina nih buat karyawan. Oh iya. Jahat banget. Enak aja lo gue undang sih ya. Iya. Saya mana Tapi ini? gue gak bisa datang. Dadah. Kok dia mesti Ya, mobil Yukasa. Aku ambil dulu ya. mobil Lokasnya diambil aja sama Raffi. Ya. Aku naik mobil baru nih. Aman kan? Dia nggak ada facingnya kan? Hah? Naik turunnya nggak ada ya? Duh, keren banget. Apanya? Naik turunnya nggak ada? Pakai. Lu miring aja gitu. Tadi nyusul pak. Miring aja gitu. Nyusul kata. Sumpah. Miring aja miring. Rasanya gimana nih asal? Hampir sama kayak sama Brasian. Parkir, kan. Bisik. Mobilnya dibawa dulu ya. Ya. Oke. Katanya udah buat aku mati. Gimana sih? Pulang-pulang jadi baca ya. Nanti tuker sama yang merah ya mati ya. Wah, jangan dong. Baik. Si Memen mana? Lu nggak bisa mundur mobil? Udah gas aja. Nggak ada. Miring ke sini ya? Ya. Lu takutnya justru. Terus, terus. 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 Aduh. Terus. Aman, aman. Udah kejadian nanti. Caca.